Baik adik-adik, kita akan lanjutkan membahas soal ujian masuk UGM tahun 2019 ya. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi relativitas Einstein, yaitu ketika adik-adik belajar tentang kontraksi panjang fisika SMA kelas 12 ya adik ya. Oke, langsung kita bahas. Jadi di sini soalnya adalah ada seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Menyusuri permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 ya adik ya. Satuannya meter per sekon. Pengamat itu melewati sebuah bangunan di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu, jika dilihat oleh orang yang diam di bumi, berupa elips dengan jarak titik api berapa meter. Ya. Jadi kalau elips itu punya titik api atau titik fokus. Ya, Dek, ya. Kalau lingkaran itu punya jari-jari. Jadi ceritanya, realnya itu ada bangunan berbentuk elips. Nah, kalau kita bicara elips, berarti ini adalah titik pusat, begitu ya. Kemudian ini namanya jari-jari minor, simbolnya adalah A. Lalu, yang ini adalah jari-jari mayor, ya, simbolnya adalah B. Nah, ini adalah bentuk bangunan realnya yang diamati oleh pengamat yang diam di bumi. Kemudian di soal dikatakan ada pengamat lain yang bergerak dengan kecepatan 0,6 J, ya. Jadi kita misalkan aja, ini pengamatnya bergerak naik pesawat ya, dengan kecepatan V sama dengan 0,6 J. Nah, ini kecepatannya besar sekali, mendekati kecepatan cahaya. Nah, ternyata si pengamat ini melihat bangunan itu tidak berbentuk elips, melainkan berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini kalau dibayangkan ya. Jadi kalau lingkaran, ini ada titik pusat, jari-jarinya itu sama dengan jari-jari minor ya dari elips. Kemudian untuk jari-jari mayornya, nah ini sekarang berkurang ya menjadi sama seperti jari-jari minornya. Nah, mengapa terjadi penyusutan panjang? Ya, mengapa panjangnya berkurang? Ini sesuai dengan teori relativitas Einstein ya, Dek ya. Jadi kalau ada pengamat bergerak dengan kecepatan tertentu yang mana kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, nah maka panjang objek yang diamati oleh pengamat itu akan seolah-olah memendek. Nah, makanya disebut sebagai kontraksi panjang. Jadi ini adalah panjang mula-mula L0 ya sama dengan B. Kemudian yang ini adalah panjang bergerak. Ya, panjang yang diamati oleh pengamat yang sedang bergerak. Nah, jadi L-nya sama dengan A. Nah, yang menyusut itu hanya B-nya saja. Yang A tidak menyusut karena di sini pengamat bergerak searah dengan sumbu X. Ya, berarti yang mengalami penyusutan panjang itu adalah panjang yang searah dengan sumbu X, yaitu B saja. Ya, jelas ya, Dek ya. Nah, rumus untuk menghitung kontraksi panjang itu adalah L sama dengan L0 dikalikan dengan gamma. Nah, jadi sekali lagi ya, L itu adalah panjang bergerak, L0 itu adalah panjang diam, gamma itu adalah konstanta relativistik namanya ya. Nah, kalau kita tuliskan rumusnya, gamma itu rumusnya adalah akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat ya. Tapi usahakan nanti untuk menghitung gamma itu tidak kita lakukan secara manual ya. Karena kalau di SMA, V yang digunakan yang diketahui di soal itu biasanya adalah angka-angka istimewa. Ya, angka-angka keramat ya, Dek ya. Jadi sebagai contoh seperti halnya yang diketahui di soal kita kali ini ya. V sama dengan 0,6 C. Nah, nanti langsung aja gamma itu sama dengan 0,8. Jadi ternyata antara V dan gamma itu hubungannya sama seperti sin dan cos ya, Dek ya. Kalau sin 37 0,6 berarti cos 37 sama dengan 0,8. Nah, misalkan dibalik, nanti yang diketahui itu V sama dengan 0,8 C. Berapakah gamanya? Berarti ya tinggal dibalik juga. Gamma di sini sama dengan 0,6. Ya, hubungannya sama seperti sin dan cos. Satu lagi, misalkan V sama dengan 0,5 C, begitu ya. Maka nanti gamanya sama dengan berapa? 0,5 akar 3. Ya, jadi kalau 0,5 itu kan setengah ya. Setengah itu sama dengan sin 30 derajat. Berarti cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jelas ya? Oke, sekali lagi, kalau misalkan V-nya itu sama dengan
0,5 akar 2C. Nah, ini kan sin 45. Cos 45 sama dengan 0,5 akar 2 juga. Berarti gamma ini juga 0,5 akar 2 ya. Atau kalau adik-adik ingin menghitung juga enggak apa-apa ya. Tapi harapan saya dengan mengetahui bahwa antara V dan gamma itu seperti hubungan antara sin dan cos, itu bisa menghemat waktu kalian ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Berarti kita hitung dulu berapakah L0 ya. Jadi di soal diketahui A ini sama dengan 1 meter. Nah, ini ya. Jadi di soal dikatakan pengamat itu melewati sebuah bangunan di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Nah, logikanya berarti A itu sama dengan 1 meter. Demikian juga A di sini ya, jari-jari minor ya dari elips itu juga 1 meter. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menghitung berapakah B ya, berapakah L0. Jadi L sama dengan L0 kali gamma. Langsung kita masukkan angkanya ya. Jadi L sama dengan 1, L0-nya kita cari. Nah, gamma ini sama dengan 0,8 ya, karena V-nya 0,6. Nah, ini kan V-nya ya 0,6. Maka gammanya sama dengan 0,8. Berarti 1 sama dengan L0 kali 0,8. Nah, maka L0 sama dengan 1 dibagi 0,8 ya. 0,8 itu kan 8/10, betul ya? Berarti 1 dibagi 8/10 sama dengan 10/8. Nah, 10/8 itu sama dengan 1,25 meter ya. Artinya sebenarnya panjang jari-jari mayor ya dari elips ini adalah 1,25 meter. Nah, yang ditanyakan di soal itu bukan panjang jari-jari mayor ya. Yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik fokus ya. Jadi kalau pada mikroskop ya ada 2 titik fokus. Nah, ini kalau di matematika ya, ini adalah titik fokus, yang ini juga adalah titik fokus. Yang ditanyakan itu adalah jarak antara titik fokus yang sebelah kiri terhadap titik fokus yang sebelah kanan. Nah, kita tahu dari matematika ya, bahwa jarak titik fokus ke titik pusat itu adalah akar, ya, saya tulis ini ya. Jadi F itu sama dengan akar jari-jari mayor B kuadrat dikurangi jari-jari minor ya, dikuadratkan. Nah, ini hubungannya ya. Ini kalau di matematika F itu sama dengan akar B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, B-nya sudah ada, A-nya juga sudah ada. Berarti langsung aja kita masukkan angka-angkanya ya. Berarti F sama dengan akar B kuadrat. Nah, B-nya 1,25. 1,25 itu kalau dikuadratkan ini langsung aja 1,5625 ya. Dikurangi A kuadrat. A-nya sama dengan 1. Ya. Berarti dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah F sama dengan akar 0,5625. Akar 0,5625 itu sama dengan 0,75 meter. Nah, ingat, yang ditanyakan itu adalah jarak antara kedua titik fokus ya. Berarti kalau ini adalah 0,75. Nah, ini ya. Ini 0,75. Yang ini juga 0,75. Berarti jarak antara keduanya, jarak itu kita simbolkan D aja ya. Berarti D itu sama dengan 2 kali 0,75. Nah, berapa 2 kali 0,75? 0,75 itu 3/4 ya. 3/4 kali 2 itu sama dengan 1,5 ya. 6/4 1,5. Satuannya di sini meter. Jadi jika ditanya berapakah jarak antara titik api yang dilihat oleh orang yang diam di bumi? Nah, jawabannya adalah 1,5 meter. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan untuk menuliskan seluruh pertanyaan kalian terkait dengan materi yang kita bahas ya di video kita kali ini supaya fokus
Silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian masuk UGM tahun 2021 ya. Nah, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat.